Riwayat ini disebutkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali. Dan ada juga disebutkan di dalam tafsir Al-Quran. Rasulullah menceritakan, Syam'un Al-Ghazi, seorang lelaki yang setiap hari dia berperang menentang Raja Israel yang tidak mau tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kepada para jemaah sekalian, i'tikaf, zikir, tausiah dan muhasabah untuk malam ini akan dipimpin oleh Tengku Ali Abdullah dari Bayu. Berikut kami bacakan nama-nama penyumbang untuk makan sahur jamaah i'tikaf, baik tunai maupun non tunai. Yang pertama dari Bapak Al-Huda atas nama almarhum Haji Salim Johar sebesar Rp500.000. Yang kedua dari hamba Allah atas nama Sofiah binti Hasan sebesar Rp300.000. Yang ketiga dari Bapak Haji Ahyar Alimasyah sebesar Rp1 juta. Selanjutnya sedekah jamaah tarawih malam kemarin, malam ke-24 Ramadan tahun 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Maret 2025 Masehi, berjumlah Rp3.880.000. Kepada jamaah yang telah menyumbangkan sedekahnya, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut kami bacakan tertib pelaksanaan tarawih pada malam ini, malam ke-25 Ramadan tahun 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Maret 2025 Masehi. Adapun yang bertindak sebagai imam salat Isya dan tarawih pada malam ini diimami oleh Tengku Muhammad Ali Abdul Rahman. Bilal pengiring salat tarawih dipimpin oleh Tengku Isma Daniel. Selanjutnya mari sama-sama kita ikuti ceramah Ramadan pada malam ini yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Tengku Haji Mukhtaruddin MPD. Disilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala syahra Ramadan ala sairi syuhur kafadlillahi ala khalqih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وآية الأخرى: وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب وأصدق وأكن من الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه
Sadaqallahul azim. Puji dan syukur pada malam dan bulan yang mulia ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah melebihkan bulan Ramadan di atas bulan-bulan yang lainnya sebagaimana kelebihan Allah di atas segala makhluknya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1446 tahun yang lalu beliau telah menitipkan agamanya kepada kita. Beliau yang begitu sayang dan cintanya kepada kita. Namun hari ini, agama yang telah dititipkan itu, sudahkah kita menjaganya dengan baik? Kekayaan yang Allah berikan kepada kita, sudah pernahkah kita pergunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan hanya sebatas mengatakan saya umat Muhammad, tetapi perbuatan kita tidak pernah menunjukkan, perkataan kita tidak pernah membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula semoga Allah sampaikan kepada junjungan, kepada para sahabatnya, keluarganya, para ulama mutataddimin dan ulama mutaakhirin. Yang kami muliakan Abi Imam Syekh, tengku-tengku, guru-guru kami, orang tua kami, bapak dan ibu sekalian, para jamaah, salat Aisyah, salat tarawih, dan salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut pegah li protokol mano hana disebutkan wate pada menit. Nah, nyo sang kita pegah haba mendet 2 menit. Menurut hana disebut di protokol. Sampai bicara hanya oleh Pak Nasir 20 menit. Nah, 20 menitnya puyang utume pegah haju puyang merampot karena wate ya. Buru-buru salat tarawih. Mangat bagahlah sembahyang tarawih. Sebenarnya sembahyang tarawihnya asal kata dari tarwihah, sembahyang santai. Sembahyang santai. Masa Nabi ke pubuk sembahyang tarawih. Nyan asal pe rakaat, sahabat na yang duk buat sago bintih gusuk-gusuk bohpa. Nah yang kan dengar. Nah yang duk buat lunti dia baca-baca Quran. Cuk wati tenang baru bedah. Ya. Jadi kadang-kadang tikem tu ketika na orang pegah kamu mengikut Nabi. Nah, tapi tidak puputkan lagi Nabi puput. Kadang ngirin di sini, ya. Nabi menahan hana sembahyang istirahat, sembahyang santai. Hanya buru menanti tarawih. Cuman baknya adat kebiasaan menan. Yang dah sembahyang aruh lagi di Mekah dan di Madinah. Yang tinggal cengkuimu dengan panitia masjid saja. Tinggal dikuimu dengan panitia masjid. Memang kata lagi kan. Ya, baik, bimi dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan sudah sampai pada detik-detik terakhir. Siapa yang akan mendapatkan kemenangan? Dialah yang akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memerdekakannya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan kebahagiaan, ketenangan di dalam hidupnya selama setahun yang akan datang. Perjuangan yang kita lakukan merupakan perjuangan yang lebih besar daripada perang Badar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya
pada tanggal 17 Ramadan. Ketika para sahabat kembali daripada peperangan Badar, di mana kemenangan diraih oleh pejuang-pejuang Islam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah peperangan yang lebih besar setelah peperangan yang kita lakukan tadi?" Rasulullah menjawab, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita kembali daripada peperangan yang kecil dan kita memasuki dalam peperangan yang besar. Sahabat bertanya, "Perang apakah itu ya Rasulullah?" "Perang melawan hawa nafsu." Kita berpuasa melawan nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nafsu yang selalu mengajak kita untuk berbuat kemungkaran kepada Allah. Nafsu yang selalu mencegah tangan kita untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu yang selalu mencegah kaki kita agar tidak pergi ke masjid-masjid untuk berubudiyah, untuk salat berjamaah, rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu yang selalu mengajak kita untuk terus melawan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah peperangan yang terberat. Karena dia berada di dalam diri kita, maka Allah mengirim Ramadan sebagai senjata untuk melawan hawa nafsu. Karena ketika Allah menciptakan nafsu, Allah bertanya kepadanya, "Siapa saya dan siapa kamu?" Dia menjawab, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Dia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhannya. 3 kali berulang kali Allah tanya, jawabannya sama. Akhirnya nafsu itu Allah lempar ke dalam neraka Jahannam. Terbakar. Neraka yang paling panas. Ketika dia diangkat, Allah menanyakan kembali. Jawabannya sama seperti awal. Akhirnya Allah perintahkan, lemparkan nafsu itu ke dalam neraka ju', ke dalam neraka lapar dan haus. Ketika nafsu itu dilempar ke dalam neraka yang lapar dan haus, seminggu di dalam neraka itu dia menangis, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata senjatanya, kelemahannya adalah lapar dan haus. Maka kita berpuasa untuk meredam nafsu agar dia tidak lagi memimpin kita. Tetapi agar kita dipimpin oleh akal yang Allah berikan kepada kita. Di dalam bulan Ramadan ini pula Allah menitipkan satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Di mana barang siapa yang beribadah pada malam itu sama lebih besar nilainya daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam bahasa Arab, angka yang paling tinggi adalah alfun, 1000. Tidak ada angka yang lebih tinggi daripada 1000. Maka orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, itu nilai ibadahnya melebihi daripada 83 tahun 3 bulan, lebih kurang. Lebih baik orang tersebut beribadah daripada orang yang beribadah 83 tahun 3 bulan atau 1000 bulan. Gacha menyota podep malam Lailatul Qadar dengan salat, dengan zikir, dengan muhasabah, duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu berada di dalam 10 malam akhir daripada Ramadan.
Malamnya menurut hitungan katanya 25 menurut katanya. Menurut Allah belum tentu. Kadang malamnya 20. Maka keperintah oleh Rasulullah, carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Dan dia berada di malam-malam yang ganjil. Rasulullah sendiri gepegang ijab pinggang. Mulai malam 20 sampai dengan malam 20. Sampai kemang buah putih. Gerukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala demi untuk menghidupkan dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka sangat keliru ketika kita ada pendapat kita beribadah malam-malam ganjil saja. Bahkan menurut katanya ganjil malamnya. Menurut Allah kadang kan tak merumpok. Hanya merumpok je. Hanya merumpok. Hanya merumpok. Kemudian di dalam beribadah tersebut, apakah qiyamul lail, bermuhasabah dan berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti dilandasi oleh keikhlasan, imanan wa ihtisaban. Dilandasi oleh keyakinan, dilandasi oleh keikhlasan. Tanpa keimanan dan keikhlasan, sia-sia ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nyolo laki maaf kan gasa, kan masuji, gasa kan play. Contohnya, kita tidak akan pergi qiyamul lail kalau tidak dibagi nasi. Nyo hanai bagi ibu hana ajak bang masjidnya. Adapun anak qiyamul lail tu. Ya. Jadi tengok tajak iktikaf, tayak puhudip malam Lailatul Qadarnya karena gebagi ibu, nyo hana bagi ibu hana ja. Jadi tajak karena gebagi ibu hana ikhlas, na pahala hana. Hana. Ya. Hana pahala. Kemudian nyo lagi maaf. Misi panitia maaf panitia. Seandainya misalnya panitia membuat kegiatan 10 akhir Ramadan. Dilandasi oleh ada orang yang membawa nasi. Kalau orang enggak membawa nasi, enggak buat. Yang sama hati anak pahala. Pegat qiyamul lail karena ana orang yang intat bu. Yang ana orang yang intat bu, ana pegat. Ana pahala, ana ikhlas. Bukan lillahi ta'ala. Bukan imanan wa ihtisaban. Dan dilandasi oleh keimanan dan keikhlasan. Tidak ada. Ya. Andum mesti imanan wa ihtisaban. Mandum hadis yang menyangkut dengan ibadah Ramadan selalu diawali dengan imanan wa ihtisaban. Baru ujung ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Ada ujung gede, gepampun dosa oleh Allah yang kau ikut dan yang akan datang. Itu imanan wa ihtisaban. Ya. Maka menghidupkan malam Lailatul Qadar. Berbuat ibadah malam Lailatul Qadar, yang lebih god. Misal malam Lailatul Qadarnya tanya tamu sedekah. Ngan orang yang mensedekah seribu belun, mantang le nilai katanya yang mensedekah bak malam Lailatul Qadar. Tak sembahyang malam Lailatul Qadar. Nian mantang le fahlaji ngan orang yang sembahyang selama 1000 bulan kan bak malam Lailatul Qadar. Lebih banyak. Bahkan di dalam riwayat hadis, pegang sejarah bajut, walau wate ubud. Pegang sejarah bajut, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat. Rasulullah katakan dulu pada masa Bani Israel ada seorang lelaki yang bernama Syam'un al-Ghazi.
Riwayat ini disebutkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali. Dan ada juga disebutkan di dalam tafsir Al-Quran. Rasulullah menceritakan, Syam'un Al-Ghazi, seorang lelaki yang setiap hari dia berperang menentang Raja Israel yang tidak mau tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri berperang. Dan selalu musuh itu kalah ketika berhadapan dengannya. Dia punya satu pedang. Menyolam kitab kepegat mirip pedang. Pegah je pedang. Yang terbuat daripada rahang unta. Diberi nama pedangnya itu dengan liha jamal. Ketika dia haus, pedangnya itu mengeluarkan air. Ketika dia lapar, di pedangnya itu yang terbuat dari rahang unta, tumbuh daging. Dia makan. Setiap malam dia beribadah kepada Allah tanpa melakukan dosa. Pada suatu hari karena raja tidak sanggup memikirkannya lagi dan pasukannya sudah banyak mati. Dibunuh oleh Syam'un Al-Ghazi. Dia membuat sayembara dan memanggil istri Syam'un Al-Ghazi. Dia berikan iming-iming oleh-oleh yang begitu besar kepada istrinya. Jika dia mampu menangkap Syam'un Al-Ghazi. Tiba waktu malam, Syam'un Al-Ghazi tidur. Istrinya mengikat Syam'un dengan tali. Dia terjaga dan menanyakan, siapa yang mengikat saya? Istrinya menjawab, saya. Kenapa kamu ikat saya? Saya ingin melihat kekuatan Anda. Gertuk dua sahur oleh Syam'un Al-Ghazi putuh tali. Malam kedua ngikat kelai ngeranting. Sekejap Syam'un Al-Ghazi ketanya lam so ikat long kan permoh. Kepun ikat long nak kalan duk na tegang beklam ngan talonyo ngeranting. Gertik putuh lam ranting. Karena Syam'un Al-Ghazi sangat cinta kepada istrinya. Dia sangat sayang kepada istrinya. Yang seharusnya rahasia itu tidak boleh dia bongkar. Nyo ayah bagi kita nyo suami nyo jid ke pelajaran. Nah hal-hal yang memang hanjit terpegah bak perumoh. Menyo terpegah bahaya ke kita nyo. Nyah aja pegah. Baik pegah. Nah, karena bak urineng nak kelemahan yang rayuk san. Jadi memang yang hanjit pegah baik mendung pegah. Rahasia bak perumoh. Dera tentu. Jadi kepegah le Syam'un. Menyogata tani ikat lu. Oh long tako kekuatan long ba oh. Long menyo tai ikat oh lu mau long hana kekuatan. Lam Syam'un Al-Ghazi. Jika oh le permoh jika. Sekejut ban kebedah kita yang so ikat long geritik haik le limau. Ngan oh gikan. Yang ni bahaya tak rahasia yang genting baik pegah hari ni. Jamunkan kaminan. Bercinta tak ni yang juga. Yang genting-genting. Bedah promoh Syam'un ya lapor Pak Raja. Raja dikirim pasukan jok Syam'un meu istana jika. Waktu itu istana leh jikat pun dicungkir nak mata. Oleh yang jikoh lidah. Oleh yang jikoh jaruk. Dan jikoh gaki. Allah perintah malaikat Jibril turun merumpuk dengan Syam'un Al-Ghazi. Dia merumpuk katanya oleh malaikat. Oh perle katanya oleh Allah. Silahkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Syam'un Al-Ghazi Jibril. Yang pertama phone long laki ampun ba Allah. Karena kalung pegah yang hanjit long pegah ba permoh long. Long laki ampun ba Allah akibat daripada kesalahan long. Yang kedua, lelaki ba Allah bergebi kekuasaan, bergebi kekuatan kelun, long pancu istananya.
Maka Allah gebi kekuatan kepada Syam'un Al-Ghazi. Wate ke hayak-hayak adro ke. Hayak-hayak adro ke bak tamih goyang tamih. Hingga patah tamih runtuh istana. Mandum mati termasuk perumuh Syam'un Al-Ghazi. Syam'un Al-Ghazi selamat. Lalu Allah kembalikan matanya. Allah kembalikan lidahnya, dua tangannya dan dua kakinya seperti biasa. Maka pada waktu itu Syam'un Al-Ghazi berjanji, saya akan beribadah pada waktu malam 1000 bulan. Dan saya pada waktu siang akan berpuasa dan berperang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh tubuhnya sudah sempurna kembali, kekuatannya sudah sembuh, maka dia pada waktu malam beribadah dan tidak pernah melakukan dosa sekejap mata pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu siang dia berpuasa dan berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dia mengagungkan bulan suci Ramadan itu. Dia peringati berpuasa, berperang, berpuasa, berperang seribu bulan. Sahabat yang mendengar sejarah itu semua meneteskan air mata karena terharu. Sidro ke Syam'un Al-Ghazi gemukrah. Hana bantuan. Kecuali bantuan Allah Subhanahu wa taala. Terharu menangis. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kamu cukup muhut lagi Syam'un Al-Ghazi ya Rasulullah. Kiban cara. Maka pada waktu itu Jibril turun membawa surat Al-Qadar. Muhammad, Allah menurunkan surat Al-Qadar untukmu dan umatmu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sampai akhir daripada ayat itu. Inilah asbabun nuzul. Allah menurunkan surat Al-Qadar itu. Katanya yang tak berhudib malam Lailatul Qadar. Lebih raya nilai ibadah katanya daripada nilai ibadah Syam'un Al-Ghazi. Malam ke ibadah, pura ke puasa dan gemuprang ke pahancur musuh Allah selama 1000 bulan. Katanya sebab malam Lailatul Qadar. Tapi alangkah sedihnya. Ya kan? Katanya waktu 10 akhir le ura pekang ijakrong kan jak masjid. Jak kedai kopi. Jak kedai kopi, main HP, boleh malam, pohput malam, baru wow. Padahal malamnya pintu langit kebuka oleh Allah, malaikat getera. Kena udonya. Dia terkejap malaikat ke kalian, oh umat Muhammad cai buat kedai kopi. Kamu menteren meyak sambut malam Lailatul Qadar. Umat Muhammad lam kedai kopi tu. Nah, nyo yang tak pegah mono. Yang tak pegah mono bak awal mukadimah. Perbuatan kita menunjukkan kita tidak cinta kepada Rasulullah. Sedih saat pada malamnya tanya dalam kedai kopi. Malaikat getren geyakme salim dari Allah. Geyakme ampunan Allah. Geyakme pemerdekaan. Geyakme kehidupan setahun yang akan datang. Geyakme keberkahan dan sebagainya. Malamnya getren geyakme. Tanya hana tatung. Nah, banyak kita lalai. Bapa-bapa hana patih mungkin kalian. Itu je ni jah. Oleh malam 4 ramai orang. Ilong lo ko je perah kan hati long tubik oleh malam lo kalian. Sebab ada rupi yang ramai orang. Ajak saya nak kena jadual di Islami, nak kena jadual di Megedung, tausiah, muhasabah dan pimpin zikir di tubik. Sebab ada rupi. Ya. Inilah kehidupan kita hari. Kehidupan kita. Na'udzubillah. Jika di dalam bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Jika di dalam bulan Ramadan ini Rasulullah tidak rela kepada kita. Jika di dalam bulan Ramadan ini kita tidak sempat berbuat kebaikan kepada orang tua kita. Na'udzubillah. Di akhir Ramadan kita akan berada di dalam kecelakaan, di dalam doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah ke depan. Setahun ke depan, kita akan hidup di dalam kesengsaraan. Tidak akan pernah ada kebahagiaan. Tidak akan pernah ada kedamaian. Dan umur kita
akan jauh dari keberkahan. Setahun ke depan umur kita akan lebih banyak kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Semoga kita semua mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua Allah berikan kesehatan dan Allah tetapkan hati kita untuk rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir Ramadan ini, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu di tengah malam bangun di akhir Ramadan ini untuk rukuk, sujud, zikir, bermuhasabah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pula selalu mendapat hidayah, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Akhir Ramadan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf karena waktu yang singkat. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dari segi penyampaian maupun kata-kata. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.